Yang pertama itu sebenarnya saya mulai dari budget kecil ya. Anggarannya itu sekitar 100.000 per hari. Cuman karena memang keuntungannya diputar terus gitu. Jadi keuntungannya itu dimasukkan untuk membiayai iklan itu, kemudian keuntungan terus diputar untuk membiayai iklan yang sedang jalan. Akhirnya omsetnya itu sekitar, kalau omset kotor mungkin omset keseluruhan di atas 100 ya. Oke, di video kali ini saya akan coba sharing bagaimana atau misalkan tahapan-tahapan untuk membuat sebuah akun Google Ads sampai dengan kita membuat kampanye dan juga iklan yang kita buat itu bisa maksimal untuk hasilnya. Di sini adalah pengalaman pribadi saya ya. Ini salah satu kampanye atau campaign yang memang pernah saya jalankan gitu. Di sini ada klik, kontak WA, kemudian tayang, kemudian di sini ada biaya. Nah, ini biaya yang dihabiskan dari tanggal 7 September sampai dengan tanggal 27 Juni ya. Juli ya saat ini. Tapi sebenarnya sih ini enggak setiap hari ya, ada beberapa kali dihentikan. Karena memang terlalu di luar gitu, di luar dari kemampuan. Maksudnya kita nggak bisa handle karena ada beberapa faktor yang memang iklan ini harus di stop dulu gitu. Maksudnya bukan di stop berarti di jeda iklannya, iklan tetap aktif tapi saldonya dibiarin kosong dulu. Nah, yang pertama itu di sini kita harus paham dulu nih semua menu-menu atau fitur dashboard yang ada di sini agar nanti ketika kita mau melakukan sesuatu kita tahu aksesnya dari mana. Nah, di sini ada tinjau akun Anda bersama dengan kami, jadwalkan sekarang. Ini maksudnya penawaran dari pihak Google ya. Kemarin juga saya sempat beberapa kali ditelepon oleh pihak Google kalau misalkan lagi senggang katanya minta waktunya atau jadwalkan untuk meeting. Biasanya itu saya menjadwalkannya itu sekitar hari kerja, kemudian untuk jamnya itu jam 2 sampai jam 3 sore. Biasanya untuk jadwalnya itu 1 jam. Nah, cuman memang karena minggu-minggu ini saya nggak bisa ya, jadi ini masih ada notifikasinya. Kemudian juga kemarin ditelepon lagi gimana katanya apakah sudah bisa, saya bilang minggu-minggu ini tidak bisa. Nah, kemudian untuk hasilnya lebih maksimal gitu, kita harus bisa nih membuat sebuah campaign, kemudian juga harus bisa mengevaluasi dan optimasi iklan yang sedang tayang atau yang sedang berjalan. Sehingga ini kan ada biaya ya, biaya yang harus dikeluarkan itu sebenarnya ini nggak harus segini gitu. Ini bisa lebih besar atau lebih kecil. Cuman ini salah satu campaign yang pernah saya buat atau yang pernah saya tayangkan atau yang pernah saya jalankan. Jadi biayanya itu kurang lebih 22,9 juta ya atau 22.900.000 rupiah. Total omsetnya itu kurang lebih kalau omset keseluruhan mungkin di atas 40 jutaan ya. Cuman memang kalau bersihnya itu bersih kotor memang 40 lebih lah, 40 juta lebih. Cuman karena ini ada biaya iklan ya. Jadi 40 sekian dikurangi 22,9, bersihnya itu sekitar 15 ya, sekitar 15 hampir 20, antara 15 sampai 20 jutaan. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya saya mulai dari budget kecil ya. Anggarannya itu sekitar 100.000 per hari. Cuman karena memang keuntungannya diputar terus gitu. Jadi keuntungannya itu dimasukkan untuk membiayai iklan itu, kemudian keuntungan terus diputar untuk membiayai iklan yang sedang jalan. Akhirnya omsetnya itu sekitar, kalau omset kotor mungkin omset keseluruhan di atas 100 ya, cuman 100 sedikit lah, lebih sedikit. Cuman untuk profitnya itu 40 jutaan. Cuman karena memang di sini kita harus mengeluarkan biaya untuk beriklan. Dari tanggal 7 September ini ya rentan waktunya sampai 27 Juli 2022 ternyata habisnya 22.900.000. Ya berarti yang 40 sekian tadi itu dikurangi biaya iklan sekitar sisanya itu 15, sekian lah. Nah, untuk tutorial atau panduan-panduannya saya sebenarnya sudah buat ya di dalam sebuah playlist atau daftar putar. Nah, Anda tinggal buka aja ya di Google Chrome atau di mesin pencari lain ya. Nah, ini ya. Tinggal buka aja ini dedesumbarna.com garis miring YT. Nanti akan diarahkan ke sini ya.
Kemudian di sini sebentar, nanti akan diarahkan ke sebuah channel ya. Nah, di sini ada playlist yang sudah saya buat yaitu tentang Google Ads tutorial. Nah, kalau diklik, nah di sini ada beberapa penjelasan ya, dimulai dari perbedaan SEO dan Google Ads, kemudian juga penjelasan singkat Google Ads. Di sini Google Ads itu yang paling sering digunakan adalah GSN dan juga JDN ya. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, kemudian juga di sini ada cara membuat akun Google Ads-nya, kemudian juga di sini ada penjelasan dashboardnya, kemudian di sini ada cara isi saldo ya. Nah, kemudian karena memang cara isi saldo itu banyak permasalahan ketika menggunakan metode transfer bank, permasalahan itu karena memang lama ya. Bisa sampai 3 sampai 10 hari kerja. Nah, di sini ada yang memang lebih cepat gitu. Nah, untuk metodenya saya gunakan metode top up ya, atau isi saldonya menggunakan akun GoPay saya. Jadi saya tautkan antara akun GoPay dan juga akun Google Ads-nya. Nah, di sini ada cara mereset kata kunci menggunakan code planner. Kemudian juga cara membuat campaign Google Ads, Google ADS ya, atau Google Ads. Kemudian di sini ada demo cara membuat kampanye GSN. Kemudian di sini ketika akun disuspend ini ada beberapa solusi ya. Yang pertama itu mungkin kita bisa ajukan banding, atau kita juga bisa ajukan di forum, atau bisa juga menghubungi melalui fanspage resmi pihak Google Ads-nya. Atau sebenarnya saya bisa ya kalau misalkan, karena kan pengalaman saya pribadi itu setiap akun Ads Manager ini kan akun Google Ads saya ya. Nah, akun Google Ads ini biasanya akan ada orang dari pihak Google yang memang memegang akun Google Ads saya gitu. Nanti ketika saya ada permasalahan, saya bisa langsung jadwalkan gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, jadwalkan di sini sekarang kan contohnya itu hari Jumat ya. Saya bisa jadwalkan sekarang itu hari Senin dari jam, ya saya senggangnya pagi atau siang atau sore ya. Biasanya kalau saya itu jadwalnya itu jam 2 siang ya sampai jam 3. Nah, jadi untuk tutorial lebih lengkapnya kan kalau saya jelaskan satu-satu dari semua menu-menu ini kan nggak bakalan selesai 1 jam gitu. Jadi lebih baik Anda lihat aja di sini, ceknya di sini di Google Ads tutorial. Nanti ke depan juga akan saya update terus, dan rencananya ke depan itu kan sekarang itu kan ada ini masih basic ya atau dasarnya aja, belum ke tingkat mahirnya. Contohnya seperti pembuatan tag manager dan lain-lain gitu. Kemudian juga cara mengevaluasi iklan dan optimasi agar lebih maksimal juga ini belum saya buat ya. Tapi rencananya akan saya buat gitu. Cuman karena memang yang basic atau dasarnya belum selesai, jadi saya selesaikan dulu yang basicnya gitu. Agar nanti kalau basicnya sudah paham semua, untuk tingkat lanjutnya atau tingkat mahirnya seperti Google Tag Manager, pemasangan tracking conversion dan lain-lain itu lebih mudah. Kalau lompat langsung ke tingkat mahir, dasarnya belum paham, nanti akan lebih sulit gitu untuk memahaminya.